Alhamdulillah ya, sambil menunggu yang lain, mungkin kita akan mulai terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Atas berkat rahmat dan kasih sayangnya kita bisa Allah jumpakan kembali ya akan teteh setelah sebelumnya kita libur dulu gitu ya. Nah, semoga kita senantiasa dalam penjagaan Allah. Tak lupa salawat serta salam kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW atas berkat dakwah dan perjuangannya kita dapat merasakan nikmatnya Islam, iman. Sebelumnya terima kasih banyak ya Akang Teteh yang sudah hadir ya. Gimana kabarnya? Insya Allah ya sebentar lagi Ramadan. Semoga kita disehatkan dan Allah sampaikan kita di bulan Ramadan ya. Ada Teh Sekar, Kang Kevin, Kang Rofik, dan Teh Hanhan ya. Semoga senantiasa sehat. Oke, untuk memulai agenda kita kali ini, mari sama-sama kita meluruskan niat. Kita siapkan adab terbaiknya. Kita sama-sama mulai dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kita akan mulai dengan membaca Sayyidul Istighfar ya. Kang Teteh, sebelum mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya, insya Allah kita akan mulai kembali ya melanjutkan materi di inflectional reading ya yang akan dibantu oleh Teh Sekar ya yang akan memandu kita untuk membaca dan menerjemahkan. Teh Sekar sudah siap Teh? Insya Allah, Teh Aisyah. Insya Allah ya kita akan mulai di step of systematic skimming. Kepada Teh Sekar, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Aku mulai mungkin ya terkait pembacaannya. Steps of systematic skimming. Langkah-langkah dari membaca sepintas secara sistematik. Title, subtitle, judul atau subjudul, judul dan subjudul, dan synopsis or blurb and testimonials. Sinopsis atau ringkasan dan testimoni, dan copyright atau hak cipta, lalu indeks, dan forward or preface or introduction. Forward itu prakata ya, prakata atau kata pengantar atau pendahuluan, dan table of contents, daftar isi, dan conclusion, eh, kesimpulan, dan some paragraphs at the beginning and then of each chapter. Beberapa paragraf di awal dan di masing-masing dan akhir dari masing-masing bab. Oke, what we can learn from, apa yang bisa kita pelajari dari itu. First, title. A book's title is an abstraction that describes the entire contents of the book in a concise sentence or phrase. Sebuah judul dari buku adalah sebuah abstraksi yang menggambarkan keseluruhan isi dari sebuah buku, di mana itu adalah sebuah kalimat yang ringkas atau frasa. However, titles are often confusing or even unclear or unintelligible. Bagaimanapun, judul itu seringkali membingungkan atau bahkan tidak jelas gitu, unintelligible. This is likely because the book was written not mainly for academic or scientific purpose, or simply due to the author's lack of cognitive decision. Ini mungkin saja karena buku itu ditulis bukanlah untuk utamanya untuk akademik atau
tujuan saintifik, tujuan ilmiah, atau hanya untuk atau hanya karena keputusan kognitif, kekurangannya penulis dari keputusan pengambilan secara kognitif. In such case, the author may use an emotive statement. Dalam beberapa kasus, penulis ini mungkin saja menggunakan sebuah pernyataan yang bersifat emotif atau emosional. Emotive statements aim to impress and capture the apakah the reader's attention or feelings, often using rhetoric. Ke atas lagi mungkin ya. Nah, Kelihatan itu. pernyataan sifatnya emosional itu ditujukan untuk memberikan kesan atau menangkap perhatiannya pembaca atau perasaannya pembaca. Seringkali ini menggunakan retorika. I'm not saying that such way of giving a title is totally wrong. Aku tidak mengatakan bahwa cara ini memberikan sebuah judul itu sepenuhnya salah. Instead, I'm saying that the title might not be immediately clear to the reader. Sebagai gantinya, aku mengatakan bahwa judul ini mungkin saja tidak memberikan secara jelas, secara segera eh, jelas kepada pembaca. In, lagi mungkin ya, in contrast, scientific books more often or not always use scientific statements. Eh, Sebaliknya, buku yang bersifatnya ilmiah ini seringkali tidak selalu menggunakan statement pernyataan yang saintifik. I'm using the term scientific here in its broader sense. Aku menggunakan atau saya menggunakan terma saintifik atau ilmiah di sini dalam arti yang lebih luasnya. However, the main title is often so concise that authors need to use a subheading to more clearly describe the book's contents. Bagaimanapun, judul utamanya itu seringkali sangat ringkas, yang mana penulis itu butuh untuk menggunakan subjudul untuk lebih jelasnya menggambarkan isi dari bukunya. The readers should therefore pay more attention to the subheading and suspect what the author intends to convey throughout its book. Pembaca itu sebaiknya atau seharusnya memberikan perhatian yang lebih kepada subjudul dan mengira-ngira gitu ya, mengira-ngira apa yang penulis tujukan untuk mengambil keseluruhan isi bukunya atau ya keseluruhan isi buku ya. Oke, mau dijelasin dulu kan? Boleh, boleh. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatal muqarrabin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Terima kasih Teh Aisyah yang sudah membuka dan Teh Sekar yang sudah membacakan. Alhamdulillah kita bertemu lagi setelah 2 pekan ya. Sekarang kita masuk ke steps of systematic skimming. Ini jadi bagian terakhir dari inspectional reading. Nah, pertamanya kita lihat bahwa di sini ada secara ini bagian besar di skimming itu bakal ngapain aja. Kita bisa bilang lah ya, skimming itu membaca cepat. Terus dimulai dari title, subtitle, synopsis atau blurb, and testimonials, copyright index. Copyright ini ISBN, ya pernah kita bahas. Ada index, forward, preface, introduction,
prakata, kata pengantar, pembukaan, mukaddimah, terus TOC, table of contents, conclusion, baru baru baca beberapa paragraf di awal dan beberapa paragraf di akhir. Biasanya tiga paragraf awal atau tiga paragraf akhir. Sekarang yang pertama, apa yang kita bisa pelajari dari title. Nah, dari title, dari judul, buku adalah, judul buku itu adalah abstraksi yang menjelaskan, that describes entire the contents of the book in a concise sentence or phrase. Jadi buku itu sepenggal kata atau sepenggal frasa yang ngejelasin keseluruhan buku itu. Kayak misalkan, apa ini? Misalkan AJIS, American Journal of Islam and Society. Berarti isinya itu berkenaan sama jurnal dari American tentang Islam dan Society. Gitu. Nah, lalu, however, bagaimanapun, kadang judul itu kan confusing atau bahkan unclear atau unintelligible. Kita sering nemuin buku yang judulnya itu malah kayak nggak jelas gitu. Yang unclear per se terhadap dirinya sendiri, yang tidak unintelligible itu tidak bisa diabstraksi lewat akal. Kalau dalam posisi itu sebenarnya ada dua kemungkinan, antara antara kita yang belum sampai, atau memang buku itu nggak jelas dari segi judulnya. Nah, this is likely because the book was written not mainly for academic or scientific purpose. Nah, kemungkinan pertama itu bisa jadi karena tujuan utamanya itu bukan buat akademik atau tujuan saintifik. Itu yang pertama nih. Yang keduanya, atau penulis yang punya kekurangan terhadap, apa namanya, membuat keputusan kognitif gitu. Makanya dia bisa unclear, bisa nggak jelas dari segi ngasih apa keputusan untuk judul buku. Saya nggak bisa ngasih contoh ya. Tadi saya udah coba cari-cari apa yang kira-kira bisa jadi contoh buku yang seperti ini, tapi saya masih belum nemuin. Kalau teman-teman ada contoh, bisa ditulis di kolom chat, nanti kita bahas. In such case, the author may use an emotive statement. Biasanya, eh, biasanya penulis juga ngasih emotive statement. Emotive statement itu statement yang kerasa, kerasa kayak karena dia terasa pada diri gitu. Jadinya itu bisa terngiang-ngiang, terngiang-ngiang kayak misalkan eh, tulisannya Khalil Gibran. Nah, kan dia punya satu buku tuh, benar-benar buku paling romantis yang pernah saya baca. Ini fun fact dulu aja sebentar ya. Kan kalau kita nulis Kahlil kan gini ya, Kahlil Gibran. Ini bukan Gibran yang itu ya. Nah, Kahlil itu sebenarnya dia itu pakai huruf Ho. Oh, Khalil.
Khalil, yang artinya tuh kekasih. Tapi karena dia kan dari ini ya, dari Lebanon yang tinggal di US, kebanyakan orang Barat nggak bisa bilang kho, makanya makanya dia berubah jadi Kahlil. Tapi tetap dia di Arab tuh ya begini tulisannya. Memang tetap kebanyakan hal-hal yang telah dilatinisasi itu, kebanyakan ya sulit sebenarnya, problematik sebenarnya hal-hal Arab yang tulisan Arab yang huruf Arab yang dilatinisasi itu. Padahal itu nama ya, benar-benar benar-benar rigid bagi saya ya. Kalau kita misalkan teh sekar, teh sekar itu namanya sekarnya. Tapi ketika anggaplah ditranslasi ke bahasa Rusia dengan ada bahasanya sukar atau sekar atau bahasa lainnya yang jadinya merubah hurufnya gitu. Itu kan malah jadi ribet tuh ke identitas diri juga. Sekarang kita temuin tuh dengan nama Muhammad ya. Muhammad itu dalam latinisasi itu ada banyak. Ada yang pakai Muhammad, ada yang pakai pakai O, lain-lain. Ada yang M-nya satu, ada yang M-nya double, banyak. Ada yang Muhammad, ada yang pakai E. Ini itu satu hal yang sangat saya sayangkan. Karena nama saya pun pada akhirnya ketika di sini ada semacam KTP di sini namanya Emirates ID. Jadi se nama akhir saya Sebutra. Dulu di di visa saya dulu pakainya Seputra. Ya, cuma beda segitu sih. Nah, emotive statement ini, oh tadi Kahlil Gibrani punya buku namanya, nama bahasa Arabnya Al-Ajniha Al-Mutakassirah. Judul buku bahasa Inggrisnya The Broken Wings. Nah, kalau teman-teman baca nih, kalau teman-teman ngira nih, sayap saya patah. Sayap saya patah itu, kita bisa membayangkan apa sih dari buku itu? Apakah itu nyeritain tentang burung? Apakah itu nyeritain tentang tentang pesawat, sayap pesawat yang patah, yang yang ketika kita baca bukunya ternyata ternyata kisah kisah cinta seseorang gitu yang patah, yang ya dalam dalam artian ini yang saya tangkap ya dalam dalam pembacaan saya, yang patah gitu akhirnya tidak pernah sampai. Nah, itu emotive statement. Emotive statement aim to impress and capture the reader attention or feelings. Nah, emotive statement itu emang dibuat untuk menangkap attention, perhatian pembaca, dan yang dirasa, perhatian dan perasaan. Cil. Perhatian dan perasaan. Yang kebanyakannya itu menggunakan retorika. Nah, retorika ini, ingat ya teman-teman, ini salah satu ilmu ilmu yang benar-benar kuat nih, retorik. Makanya ada sofik, kaum sofism itu menggunakan retorik. Retorik ini salah satu dari 3 ilmu utama bangsa Yunani dulu. Dia bersanding dengan language, bersanding dengan logic, baru dia retorik. Jadi benar-benar kuat retorik itu karena mengena kepada jiwa. I'm not saying that such what why you're giving the title is totally wrong. Pak Yogi bilang bahwa sebenarnya saya nggak bilang bahwa memberikan nama seperti itu tuh salah sepenuhnya. Tapi saya mengatakan bahwa
Dengan memberikan judul seperti itu nggak bikin si pembaca itu benar-benar nangkep apa sih yang mau disampaikan si penulis tuh. Gitu. In contrast, scientific books more often took, not always just scientific statement. Kebanyakan buku yang scientific itu menggunakan bahasa yang scientific, kalimat yang scientific. Nah, scientific di sini itu in broader sense. Oke. Okay. Scientific di sini itu dengan bahasa yang dengan makna yang lebih luas. However, the main title is often so concise that authors need to use a subheading to more clearly describe what's content. Makanya kita perlu baca subheadingnya, subjudulnya dari buku itu. The reader should be therefore pay more attention to the subheading and suspect. Dan kita menduga, sebenarnya ini bahas apa sih dari buku yang dari yang buku yang Itu share screen-nya hilang. Out Kang. ya oke okay. Screen oke okay. Tadi itu sampai suspek. Nah, kita perlu menduga juga, jangan kita perlu menduga karena kita nggak tahu buku yang baik itu buku yang seperti apa. Dan kita juga perlu menduga karena nggak semua buku itu perlu kita baca sekarang atau perlu kita baca nanti. Gitu. Tanpa dugaan-dugaan itu ya, kecuali kalau kita mau kita kita cuma mau killing time aja gitu buat habisin waktu baca, mending baca buku daripada daripada misalkan nge-scroll. Ya, ya oke-oke aja. Nggak ada masalah juga. Begitu, apa yang mau penulis itu sampaikan lewat buku itu. Tapi itu baru dari segi judul. Nanti masih ada masuk ke bagian-bagian lain yang lebih jelas. Oke, mangga dilanjut teh. Okay. To synopsis or blurb and testimonials. Yang kedua itu ada sinopsis atau ringkasan dan testimoni. After examining the title, readers should also read a book's synopsis. Setelah menelaah judulnya, pembaca sebaiknya juga membaca sinopsis buku. A synopsis is a brief explanation of the book's contents. Sebuah sinopsis adalah sebuah penjelasan singkat dari isi buku, tersebut. Certainly, a synopsis must be longer than the title. Tentunya, sebuah sinopsis ini harus lebih panjang daripada judulnya. Moreover, the synopsis is not always found on the back cover. It may be found on the wings of the book's desk jacket. Lebih lagi, sinopsis tersebut itu tidak selalu ditemukan dalam back cover, dalam sampul belakang atau halaman belakang. It may be found, itu mungkin ditemukan dalam sayap, tadi ya broken wings, dalam sayap dari dust jaketnya buku, apa ya, dust jaketnya buku. Oke, Testing, segitu dulu. panjang nggak ya? Segitu dulu deh, nggak apa-apa. Nah, tadi ini penjelasan singkat, sebenarnya nggak ada yang terlalu dalam di sini. Belum. Nah, setelah kita meng-examining title, kita udah beres tuh di judul, kita udah dapat dugaan nih, ini buku bahas ini. Kita juga mesti baca sinopsis. Sinopsis itu adalah penjelasan singkat terhadap konten, terhadap isi buku itu.
dia mestinya lebih panjang daripada title, daripada judul. Dan biasanya nggak ditemuin di belakang. Kadang ditemuin di wing, di dust jacket. Kalau teman-teman pernah punya buku yang kayak ada, saya nggak bawa buku di sini, nggak bawa buku yang dust jacket. Kayak buku Islam yang sekularism, kayak buku, ya apapun buku itu yang ketika di sininya nih, di bagian ini ada kayak 1/4, 3/4 yang bisa dia nilep ke sana. Nah, itu namanya dust jacket. Nah, biasanya di sininya itu ada penjelasannya. Gitu, itu dust jacket. Atau di bagian sininya. Atau di bagian sininya nih. Biasanya ada penjelasannya. Gitu. Di bukunya tuh kayak dust jacket tuh kayak gini. Gitu. Maka lanjut ya. Testimonials in back cover may also have a certain appeal. Testimoni di halaman belakang atau di sampul belakang ini mungkin juga punya sebuah daya tarik tertentu. Testimonials are basically divided into two categories, is commercial and academic. Testimoni pada dasarnya dibagi ke dalam dua kategori, yaitu kategori komersial dan kategori akademik. Commercial testimonials typically emphasize appeal, gimana ya bacanya appeal, and often seem overly grandiose, with the goal of simply selling or promoting. Testimonial yang sifatnya komersial ini biasanya atau tipikalnya menekankan daya tarik dan seringkali terlihat lebih dibesar-besarkan dengan tujuan semata untuk menjual atau mempromosikan. The person giving the testimonials probably did not read the book thoroughly. Eh, Orang-orang yang memberikan testimonial ini mungkin saja tidak membaca bukunya itu secara keseluruhan. This is because testimonials are delivered alongside the printed version of the book. Ini karena testimoni yang disampaikan itu eh, sedang atau ya di samping itu gimana ya? Di samping itu versi cetaknya dari sebuah buku. They are likely obtained before the book is ready for printing or is still in a draft form, except for the book which was printed before and planned for its second print and on. Mereka biasanya diperoleh sebelum buku itu siap untuk dicetak atau masih dalam sebuah bentuk draft, kecuali kalau buku itu sudah di-print atau sudah dicetak sebelumnya dan direncanakan untuk cetakan kedua dan seterusnya. Would the author wait longer for the testifier to read the draft completely before receiving the testimonial? Maukah penulis itu menunggu lebih lama untuk testifier, untuk yang memberikan testimoni itu membaca draftnya secara utuh atau secara komplit, secara lengkap sebelum menerima testimoni? In business terms, time would cost, especially when it rushes with the deadline or target. Dalam ketentuan bisnis, waktu itu biasanya harus memakan biaya, khususnya ketika itu diburu-buru atau ya terburu-buru dengan deadline atau target. Ya, oke. Oke. Nah, testimoni juga punya punya dibagi menjadi dua. Ada komersial sama akademik. Nah, sekarang kita bahas yang komersial. Komersial itu jenis testimoni yang satu buat emphasize appeal, untuk menaikkan permintaan. Yang kedua, dan terlihat dibesar-besarkan. Ini kalau kita bisa lihat, misalkan the best seller book, itu udah
udah basi banget nih kalau kalau semua buku di Gramedia atau dimanapun itu tulisannya bestseller berarti berarti setiap buku yang hadir itu emang bestseller gitu ya. Ini kayak bahasan kemarin tuh. Kalau semuanya memang terbaik, berarti nggak ada yang benar-benar paling baik. Gitu. Dengan tujuan yang simpel, menjual atau mempromosikan. Tujuannya ke sana doang. Once dia udah kejual dan udah terpromosikan, dia kasih label lagi tuh bestseller kedua, dicetakan keduanya. The person giving the testimonial probably, nah ini orang-orang yang ngasih testimonial itu kemungkinan besar nggak baca bukunya secara menyeluruh. Kenapa? Ya karena buku itu mau dicetak nih, tapi tiba-tiba di dalam cetakannya itu udah banyak testimoni gitu. Terus jadi kapan gitu? Kapan dia baca? Kapan si testifier itu bisa baca secara tenang, secara benar-benar cermat buku itu, tapi dengan waktu yang terbatas gitu. Kalaupun nggak dikasih waktu yang terbatas yang tadi, kalau di masalah bisnis, waktu itu akan memakan biaya. Itu apalagi apalagi udah dikasih target atau deadline. This is because the delivered alongside the printed version of the book. Yang tadi mereka yang membaca itu sepertinya menerima apa? Menerima cetakan, menerima cetakan sebelum buku itu tuh ready for printing. Nah, kalau orangnya, kalau orang testifier itu menerima buku sebelum sebelum ready printing ya, sebelum cetakan akhir. Terus ketika dicetak akhir, ada perubahan yang sebenarnya nggak, perubahan itu nggak kebaca sama si testifiernya. Gitu. Terus di mana letak testimoni yang baik, yang bagusnya itu di yang diutarakan sama testifier gitu kalau isinya berubah. Karena dia masih draft, karena dia masih lagi draft, dia masih masih sifatnya masih bisa berubah. Apakah penulis itu mau gitu menunggu lebih lama yang tadi ya? Gitu. Nah, coba satu lagi, satu paragraf lagi teh. Academic testimonial is an objective and honest statement. It would be a scientific assessment from a reader who may be an expert in the field. Testimoni yang bersifat akademik adalah sebuah pernyataan yang jujur dan objektif. Itu eh, apa ya, akan menjadi sebuah asesmen saintifik atau asesmen ilmiah dari seorang pembaca yang mungkin saja adalah seorang ahli di bidang tertentu. Reviews, comments, or even mentions from other authors in their scientific works can also be categorized as testimonials. Eh, Review, komen, atau bahkan penyebutan atau mention dari penulis lain di karya ilmiahnya mereka itu bisa juga dikategorikan sebagai testimoni. And they would be even more objective and important than testimonials printed on the back cover of a book. Dan mereka akan jadi bahkan lebih objektif dan dan penting daripada testimoni yang dicetak di sampul belakang sebuah buku. Oke. Nah, ini menunjukkan bahwa nggak semuanya yang benar-benar penting, nggak semuanya yang benar-benar vital itu harus muncul gitu ya, harus benar-benar ngejebreng di paling depan, di paling kelihatan gitu. Hanya hal-hal yang paling jujur, hal-hal yang paling penting itu malah tersimpan gitu ya, tersembunyi malah. Salah.
di paling dalam. Kayak misalkan ini academic testimonial. Academic testimonial itu testimoni yang paling jujur dan objektif. Dan mesti dibaca oleh orang yang pakar di bidangnya gitu. Kalau orang yang bukan pakar di bidangnya, nggak bisa dibilang sebagai testimoni akademik. Itu bisa kita lihat di mana? Itu kita bisa lihat di review. Satu review, dua komen. Ketiga, mention from the authors in their scientific work. Kalau misalkan ada footnote, terus juga ada, misalkan di buku ini mention siapa? Mention Adler. Berarti dia punya testimoni akademik nih tentang buku itu. Benar-benar secara objektif dan secara mendalam. Dan dia pun pakar. Karena tujuannya dia itu ya untuk menyampaikan kebenaran, mencari, meraih kebenaran, meraih ilmu yang lebih tinggi lagi. Nggak sekedar cuma buat jualan tujuannya itu. Gitu. Paling kalau jadi footnote ya cuma cuma muncul misalkan di titik cuma kecil banget di sini sini yang sebenarnya itu adalah testimoni yang paling jujur itu yang paling baik gitu. Nah, and they will be even more objective and important. Dan dia lebih objektif dan lebih penting daripada testimoni yang terprint di depan atau di belakang cover buku itu. Gitu. Gitu. Makanya lanjut lagi teh. Okay. Third, copyright page. Halaman yang ketiga itu halaman copyright, halaman hak cipta. The copyright page is often overlooked by readers. Halaman hak cipta ini seringkali diabaikan oleh para pembaca. Yet, in less than 10 seconds, readers could gain useful information without having to read the entire page. Eh, namun, eh, dalam kurang dari 10 detik, 10 kurang dari 10 detik pembaca atau 10 menit ya, pembaca 10 detik. 10 detik ya. Hmm. 10 detik pembaca bisa memperoleh informasi yang berguna tanpa harus membaca keseluruhan halaman. The crucial information we gain from this page is the answer to the question, what kind of book is this? What type of book is this? What field is it in? And so on. Informasi yang krusial yang kita peroleh dari halaman ini adalah jawaban untuk pertanyaan, apa jenis buku ini? Apa tipe dari buku ini? Apa isi dari buku ini? Apa bidang dari buku ini? Dan seterusnya. Unfortunately, both readers and publisher are not always aware of this thing. Sayangnya, kebanyakan pembaca dan penerbit itu tidak selalu aware atau tidak selalu sadar atau peduli terkait hal ini. When writing a standard copyright page, ISBN, information about the field of study represented by the book's content is usually included. Ketika menulis halaman hak cipta sesuai standar atau ISBN, informasi terkait bidang studi ini menunjukkan isi dari buku yang biasanya disertakan. It also includes several keywords that represent an abstract of the book's content. Ini juga termasuk beberapa kata kunci yang menunjukkan sebuah abstrak dari isi buku tersebut. Oke. Oke, ini copyright page atau ISBN. Ini pernah kita bahas juga di hari Rabu malam ya, bahwa ini paling paling sering diabaikan oleh pembaca. Padahal dengan
sedikit aja, bentar aja buat kita overlook, buat kita perhatiin ada apa di halaman itu tuh kita bisa dapat beberapa informasi yang kalau di sini bahasanya krusial. Yang pertama itu buku apa tipe buku itu, dan dalam bidang apa buku itu. Itu kayak kemarin kita pernah lihat ya, contohnya di bukunya Islam and Secularism, Prof. Alatos. Di sana, di sana buku tulisannya pertama di sininya Islam and Philosophy. Terus tipe bukunya apa? Tipe bukunya theoretical. Dan juga bidangnya apa? Bidangnya filsafat Islam, uh, filosofi of Islam, civilization, dan lainnya. Apakah itu penting? Ya, kita sebenarnya nggak sadar kalau itu penting karena kita nggak benar-benar tahu buat apa kita baca gitu, atau buku apa yang kita baca. Kalau kita benar-benar pay attention terhadap apa yang mau kita baca. Kalau kita beneran mau perang nih sama sama musuh kita benar-benar pay attention nih. Musuh kita itu siapa? Dia itu kelemahannya di mana? Dia itu udah datang dari mana? Dia itu tipenya gimana? Kita bakal pay attention kayak itu. Once kita nggak tahu apa yang mau kita hadapi ya, itu nggak jadi berguna gitu. Makanya berlian, berlian itu kan hanya terlihat berguna, hanya terlihat berharga ketika orang itu tahu seberharga itu dulu berlian itu. When writing a standard copyright page or ISBN, information about the field of study represented by the book's content is usually included. Ketika menuliskan standar hak cipta, informasi tentang bidang studi itu terjewantahkan di buku itu. It also included several keyword. Nah, biasanya juga ada keyword, ada kata-kata penting, ada kata-kata penting, kata-kata kunci yang merepresentasikan abstrak buku itu. Gitu. Satu, dua, forward, TOC. Oke, mangga lanjut lagi teh. Silakan. Fourth, index. Itunya di pinggir aja kali ya kan? Gak kelihatan. Oke. Yang keempat ada index. The index also receive little attention. Indeks ini juga mendapatkan perhatian yang kecil atau sedikit gitu. It in fact contains a list of important words or keywords that should be arranged alphabetically, serve to describe the overall conceptual structure of the book. Ini faktanya mengandung daftar kata-kata penting atau kata kunci yang biasanya disusun secara alfabet, yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau menggambarkan struktur konsep keseluruhan dari sebuah buku. However, we often find that authors do not fully aware of the criteria for including a word in the index. Bagaimanapun, kita sering menemukan bahwa penulis itu tidak sepenuhnya sadar bahwa kriteria untuk memasukkan sebuah kata ke dalam indeks, resulting in keywords being confused with frequent words. Hasilnya, dalam kata kunci ini seringkali membingungkan dengan menggunakan kata-kata yang sering digunakan. For the readers, especially those who are conducting research, the index serves to ensure that ideas, issues, or concepts
represented by particular terms they are looking for are included in the index without us having to read the book pages to pages all the way through. Untuk pembaca, khususnya yang eh, yang sedang melakukan penelitian, indeks ini berfungsi untuk memastikan bahwa ide, isu atau topik ataupun konsep itu menunjukkan dari bagian terma yang mereka cari yang termasuk ke dalam indeks itu tanpa kita harus membaca bukunya halaman demi halaman sampai akhir. Lanjut dulu atau sampai bawah ya? Ntar, kita bahas dulu bentar. Oke. Nah, selanjutnya indeks. Indeks juga sama, dia sering dapat perhatian yang sedikit. It infects karena mungkin begitu banyaknya, atau karena mungkin nggak ada yang ngeh buat apa sih indeks itu. Faktanya eh, indeks itu apa punya list important words atau keywords yang disusun secara alfabet, serve to describe the overall conceptual structure of the book, yang melayani, yang membuat atau yang menjelaskan keseluruhan struktur konseptual dari buku itu. Dan ya kita melihat bahwa banyak penulis yang nggak aware sama hal-hal itu gitu. Dia yang masukin aja kayak misalkan kita bikin tesis atau skripsi, bikin skripsi, kita juga abu-abu juga apa sih yang sebenarnya yang menjadi keyword gitu. Karena nggak semua kata yang sering keluar itu bisa jadi keyword. Dan dan walaupun kebanyakan kata kunci itu pasti sering keluar gitu. Kayak misalkan bahas peri keadilan, on justice and the nature of man. Selain kata keadilan itu, kata kebatilan juga akan muncul di situ gitu. Karena lawan kata dari adil itu adalah batil juga. Nah, apakah kebatilan yang karena dia sering muncul itu malah jadi keywords? Kan nggak begitu ya. Nah, bagi seorang pembaca yang sedang melakukan penelitian, nah indeks ini jadi memastikan ini. Makanya kita seharusnya itu sebelum namanya survei literatur, kita lihat juga tuh indeksnya. Apakah kalau misalkan saya lagi bahas, misalkan saya punya tesis lagi bahas hakikat manusia gitu. Apakah the nature of man itu masuk atau banyak disebut nggak di buku ini gitu. Kita ensure, kita pastikan bahwa ide yang kita cari atau masalah atau konsep yang kita cari itu emang ada di buku ini. Tanpa kita harus baca secara penuh without having to read the book page to page all the way through sampai kita habisin buku ke buku gitu, karena itu menghemat waktu juga, menghemat umur. Saya lebih suka pakai kata umur biar biar sadar itu kalau kita nggak begitu punya sebanyak umur gitu. Even pun kita nggak tahu kita punya umur yang banyak gitu. Kan kalau kalau waktu doang tuh kayak bisa nanti, bisa besok, bisa minggu depan. Itu sih. Kayaknya dilanjut dulu teh sekarang. Oke. Some possibilities, beberapa kemungkinan. First, if we find the keyword we are looking for, we can be sure that the author has indeed discussed it on the page mentioned next to the index word entry. Pertama, jika kita menemukan kata kunci yang kita cari, kita bisa dengan yakin bahwa penulis itu sungguh-sungguh mendiskusikan itu
mendiskusikan, menyampaikan itu di halaman yang disebutkan untuk kata-kata yang dimasukkan ke dalam indeks. Second, the more page numbers mentioned, the more certain we can be that the term has a certain nuance of importance so that it needs to be explained in a large number of pages by the authors. By the author. Yang kedua, lebih banyak halaman numbers. Nomor halaman yang dimention, yang disebutkan, lebih banyak pula eh, yang kita bisa yakin kalau terma itu punya nuansa penting yang nuansa penting tertentu yang mana itu butuh untuk dijelaskan dalam halaman yang cukup banyak oleh penulis tersebut. Third, if we don't find the word we are looking for or its equivalent, we would assume that the author is probably not discussing the issue that concern us or more probably is not the main issue. Yang ketiga, jika kita tidak menemukan kata yang kita cari atau itu setara dengannya, eh, kita bisa mengasumsikan atau kita akan mengasumsikan bahwasanya penulis itu mungkin saja tidak mendiskusikan topik tersebut, topik yang kita eh, jadikan perhatian, atau lebih mungkin lagi itu bukanlah isu utamanya. Oke. Nah, dari indeks ini kita punya beberapa posibilitas, punya beberapa kemungkinan. Yang pertama bahwa ketika kita menemukan keyword yang kita cari, berarti kita bisa memastikan penulis, kita bisa memastikan, maaf, kita bisa memastikan penulis itu mendiskusikan apa yang kita bahas itu di halaman yang dia mention gitu. Misalkan, misalkan Tasekar lagi nyari Desacralization of Nature, nah misalkan di bukunya Situs Nasr, kita lihat di indeksnya, dia bahas itu, kita masuk ke halamannya, kita pastikan. Nah, itu posibilitas pertamanya. Dan kalau ketemu, terus yang kedua, the more page number mentioned, semakin banyak halaman yang di-mention, itu menandakan bahwa terma yang kita cari itu yang memang dibahas. Itu penting dalam buku ini. Karena itu dibahas di beberapa halaman. Misalkan lagi bahas secularism. Terus banyak tuh. Tuh 2, 3, 4, 5. Sampai banyak banget. Berarti itu emang, itu punya perhatian besar. Terma itu punya perhatian besar sang penulis dalam bukunya. Kalau kita nggak nemuin, kemungkinan ketiganya kalau kita nggak nemuin sesuatu terma yang kita cari atau yang sepadan dengannya, or its equivalent, kita bisa memastikan sepadan ya, bahwa penulis itu nggak membahas itu sebagai sebagai concern utama, ataupun dibahas tapi ya nggak jadi bahasan yang utama. So itu bisa benar-benar apa, berguna bagi yang benar-benar mencari satu topik, satu idea, satu isus ketika survei literatur gitu. Ini cukup panjang, but sampai sini dulu deh, sampai 4. Saya buka sesi diskusi dulu, atau saya kembali ke Teh Aisyah buat kita diskusi dulu. Alhamdulillah ya, terima kasih sebelumnya untuk Nesa Karya yang sudah membacakan, juga Kang Kevin yang sudah memaparkan. Karena barangkali Kang Teteh di sini gitu ada yang ingin dikonfirmasi atau didiskusikan, boleh ya? Barangkali dari Kang Roni, Kang Rofi, Kang Rama, bilang.
atau Teh Soy, nah, barangkali atau Teh Sekar juga ya, yang ingin konfirmasi atau bertanya diskusi, boleh dipersilahkan. Saya boleh ke teh ingin nanya. Enggak kan, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim ya. Jadi apa ya? Mau coba nanya ke yang bagian indeks ya. Ini kan sempat berapa kali dibahas juga ya di pertemuan sebelumnya. Lupa sih yang keberapa, tapi intinya pernah lah gitu. eh Kan waktu itu aku ingat ya aku pernah bilang kalau aku pribadi masih belum mendapatkan apa ya sebuah urgensi yang penting untuk membaca indeks karena sejauh ini yang aku baca memang sesimpel itu daftar kata aja gitu ya. Dan halaman berapa sih ya, kata itu ada gitu. Jadi mungkin ya istilahnya kayak frequent words ini yang disinggung di sini. Nah, kalau di pengalaman Kang Kevin ya, ketika baca buku-buku yang ya semoga lebih baik standarnya gitu ya, standar indeksnya terutama. eh ada ininya enggak sih? Kan indeks ini bisa jadi apa ya? Bisa jadi indikator. eh itu bahasannya utamanya kemana gitu ya. Nah, Hmm, apakah ada hmm, ciri ya, misal kalau yang penting itu disinggungnya lebih dari misal 10 kali gitu ya di dalam buku ini gitu ya, atau sebenarnya itu nggak ada sama sekali nggak ada standar kuantitatif apapun ya soal wah istilah ini banyak dibahas atau nggak banyak dibahas gitu. Sepengalaman Kang Kevin. oke. Pertanyaannya berarti ada kuantitas tertentu kah kalau misalkan itu masuk ke bagian yang dibahas, Hmm, yang iya, dibahas yang jadi gitu kata ya? kunci yang penting di buku itu gitu ya. Oke. Ya itu dulu. Hmm, ini bergantung pada jenis buku yang kita baca. Pertama, biasanya sudah mesti ini apa expository. Nah, expository eh, dan kita lihat satu satu ketebalan buku dan satunya lagi apakah buku ini akan berjilid. Nah, biasanya kalau buku yang berjilid itu yang lebih dari satu buku, kayak misalkan buku kitab-kitab ulama tuh, kitab-kitab ulama dulu itu eh, jarang kita nemuin indeks di misalkan di apa Dalail Khairat, Dalail Khairat kayak Imam Al-Jazuli. Walaupun misalkan pertanyaan tentang Al-Muhlikat, tentang penyakit itu banyak disebut. Nah, untuk buku-buku kontemporer itu biasanya kalau misalkan dalam satu buku range 300-400 halaman, kayak bukunya How to Read a Book tuh, ketika itu dibahas lebih dari untuk ukuran 300 sampai 400 tuh disebut lebih dari 20 kali. Itu itu temanya berarti masuk bahasan yang penting dalam buku itu. So, tapi Kak, saya juga kadang eh, apa ya? Kadang saya pakai indeks ini buat nentuin buku ini akan saya baca. Biasanya saya udah telaah dari judulnya, dari judulnya, dari pembukaan, sama dari buku yang lain biasanya, dari buku yang lain dan dari saran dari guru. Nah, biasanya kalau yang hal ini emang karena buat misalkan bikin satu tulisan, satu tesis yang itu benar-benar buat kita mesti survei literatur sendiri gitu. Gitu sih. Jadi ini kemampuan balik lagi ini kemampuan buat teman-teman, buat kita semua yang tanpa bantuan guru gitu, tanpa dengan guru yang absen.
gitu. Jadi di atas 20 untuk ukuran buku 300 sampai 400 lembar itu tadi itu cukup masuk penting. Itu ukurannya saya. Bisa jadi itu berbeda ya, teman-teman. Tapi kalau udah 20 buku itu dengan ukuran buku yang normal ya. Ukuran buku normal itu bisa digenggam, bisa digenggam. Kita bisa baca itu dengan satu tangan. Itu ukuran buku normal. Itu pasti ya itu pasti ketika itu 20 kali di atas 20 disebut itu termasuk terma yang penting untuk terma yang penting yang dibahas dalam buku itu. Gitu sih Kang. Mas Rafiq. Oke, oke, oke. Oke, siap, nuhun. Itu aja nih, kan. Belum ada tanggapan lebih lanjut sih. Oke, siap atur nuhun. Mana teman-teman yang lain kalau ada yang masih dibingungkan atau dikonfirmasi atau nyeritain pengalaman misalkan dulu nggak pernah baca indeks gitu. Baca indeks ketika bukunya emang udah habis. Saya juga pernah juga ada di masa-masa begitu. Karena ya belum tahu akan ilmunya gitu. Mau Oke, cerita juga. Tapi boleh. nambahin dari yang Kak Rafiq ya. Eh, kalau kalau apa tuh kalau indeks sama sih nggak yang se-attention itu gitu ya untuk mencari apa yang mau dicari gitu. Tapi lebih ke arah biasanya tuh justru membuat tidak jadi baca buku indeks tuh. Jadi kayak ngelihatnya tuh kayak ini istilahnya masih bisa dipahami atau enggak ya. Tapi kan ada ya kadang tuh istilah-istilah yang benar-benar kayak banyak banget yang gak dipahami gitu. Nah, itu tuh yang menjadikan eh aku gak jadi baca buku gitu. Jadi bukan Hmm, malah ya bukan malah baca bukunya tapi malah gak jadi baca bukunya. Karena baca indeksnya tuh ternyata oh termanya banyak yang sulit ya, banyak yang istilahnya nggak dipahami gitu. Gitu sih. oke, oke, oke. Ya, itu berarti itu kan artinya kita nggak lagi nyari sesuatu tuh. Kita nggak lagi nyari sesuatu yang khusus nggak nyari satu terma khusus, nyari frase khusus di buku itu. Dan ya itu ya, memang memang kebanyakan buku-buku ekspositori satu kadang kadang kata-katanya sulit. Sebenarnya sulit dimengerti itu dalam dalam kondisi dalam artian kita yang belum tahu atau emang emang bukunya itu emang sulit gitu untuk diterka. Tapi kebanyakan yang terjadi ya emang kemungkinan yang pertama. Itu juga terjadi di saya sendiri. Gitu. Jadi ya nggak apa-apa di ini aja dilanjutkan dihadapi itu ke apa keruwetan baca terma yang aneh-aneh dan nggak perlu terlalu ini sih ya untuk sekarang bagi saya juga nggak perlu terlalu takut akan nggak dimengerti ya karena karena itu gitu bisa jadi buku itu yang nggak menjelaskan dirinya sendiri gitu kalau kitanya nggak tahu ya berarti tinggal kita yang nanya lagi ke yang lebih paham makanya kan di Quran kan kalau kita nggak tahu ya kita nanya ke yang lebih tahu dan diam dan bertanya bukannya malah tadi saya lihat postingan mentor saya di PKU dia bahas tentang kenapa cuma nanti saya share ke grup kenapa cuma menghitung hilal tuh kenapa melihat hilal tuh hanya terjadi di bulan Ramadan atau di bulan dan juga di Lebaran di bulan Syawal kenapa nggak dilakuin di semua bulan terus ada yang balas di sosial media sih di Twitter di X terus dibalas bahwa sebenarnya di NU di NU itu udah ada perhitungannya ada falakih NU
Terus beliau balas lagi. Nah, kalau begitu terus ngapain adanya penetapan melihat hilal gitu di seluruh tempat di Indonesia karena itu makan cost yang cukup tinggi ya. Ini ini fun fact ya bagi kita semua bahwa ya mungkin ada yang udah tahu bahwa melihat hilal itu sebenarnya makan cost juga tuh. Kita bayangin di Bandung lah. Di Bandung punya beberapa titik hilal. Itu baru Bandung itu kota. Kita punya berapa kota di Indonesia gitu. Kita punya anggaplah satu provinsi itu punya 20 kota. Sekarang 33 kali 20 kota. Terus setiap kota itu nggak mesti cuma satu, ada yang dua, ada yang tiga, ada yang empat gitu. Apalagi seluas KBB itu, kamu di mana barat pasti ada beberapa titik gitu. Dan akan mengeluarkan kos yang besar. Dia konsennya di kos. Nah setelah itu ada yang dibahas lagi. Ketika masuk ke bulan yang memiliki keutamaan seperti halnya Ramadan dan Syawal dan dianjurkan dan memang ada dalil yang mengatakan bahwa perlunya. Jadi nanti ada koid, ada kaidah bahwa negara itu akan memutuskan sesuatu putusan yang mengikat bagi satu wilayah tersebut gitu, supaya meminimalisir perbedaan pendapat gitu. Kita aja udah diminimalisir, kita aja udah diminimalisir, tetap aja yang beda-beda kan. Ada yang lebih dulu, ada yang lebih lambat. Malah waktu itu ada yang 3 hari udah lebaran, 3 hari udah tanggal 27 tapi masih udah lebaran gitu, yang dia ngobrol yang katanya dapat telepon dari Allah gitu gitu kan. Semak banyak banget nih entitas di Indonesia ini. Nah itu setelah dijelasin, eh, dia jawab lagi, terus kenapa nggak diberlakukan untuk ke semua bulan gitu untuk melihat hilal. Ya karena di bulan itu nggak ada hilal, nggak ada keutamaan untuk disepakati gitu untuk negara atau penguasa wilayah untuk menyepakati itu gitu. Kalau menemukan ya silahkan, itu akan menjadikan Anda seorang mujtahid mutlak gitu karena menemukan dalil baru, kaidah yang baru yang belum ada sebelumnya gitu. Terus dia dengan simpelnya menjawab, saya nggak mau jadi mujtahid mutlak gitu. Akan pada akhirnya itu ya kita terlalu banyak, kita tuh ya kita nanya ya mungkin dalam satu POV lainnya kita memang harus melayani, ya mau gak mau tetap mereka tetap umat juga gitu, harus dikasih tahu gitu ya. Tapi di sisi lain kita sebagai umat yang nggak tahu, sebagai orang yang nggak tahu itu, ya kita juga punya adabnya juga gitu. Kita punya etika ketika kita nggak tahu gitu. Jadinya ya kita orang-orang yang berilmu tuh pasti memaklumi kalau orang itu nggak tahu gitu. Cuma ya sampai apa ya? Ketika kita tahu kalau itu salah tuh, yang harus dimunculkan itu ya rasa-rasa tenggang, rasa itu, rasa malu. Ya begitu. Dan itu yang muncul ya, yang tertangkap, yang kelihatan gitu di media sosial. Lebih dari itu kan banyak lagi tuh yang ada orang yang ngomong A, B, C, D, yang dia nggak punya landasan tapi dia berani gitu untuk ngomong begitu. Gitu. Kenapa ke sana ya tadi ya? Begitu, makasih Tas Sekar. Oke, ini udah 18 di di bagian saya udah masuk ke maghrib. Teman-teman ada yang mau ditanya lagi? Cukup sih Kang, kalau dari saya. Oke, dari Teh Aisyah. Teh Aisyah sebagai moderator ada yang mau disampaikan atau mau ditanyakan? Ya sih kan kemarin tuh aku juga lihat kan yang hilal itu ya. Terus pas tadi, oh iya ternyata Hmm. ada keutamaan
melihat itu gitu ya. Jadi punya landasan lagi. Kalau aku sih dulu suka nge-skip ini sih Kang, apa kata pengantar ya langsung aja gitu ya masuk ke daftar isi dan isinya gitu. Sekali ya pas dipahami kan untuk menemukan ya antara tujuannya penulis biar ketemu gitu ya. Karena mungkin selama ini udah sekedar membaca aja tapi tidak memahami apa sih tujuan penulis gitu. Jadi eh apa ya? Itu sih kemarin. Ini cuma itu aku itu aja ya kan. Mungkin buat yang lain gitu barangkali ada Teh Hmm. Soy, Teh Kila, Kang Rama, Kang Roni. Ya, betul-betul. Ya, dulu juga saya sama juga, masuk tiba-tiba langsung bab satu, tiba-tiba perang itu, istilahnya itu tiba-tiba perang, ngadepin pasukan pertama tuh, bab satu lah let's say. Terus karena kita ngerasa ini nggak cocok, ini berat, atau ini terlalu mudah, kita tinggalkan gitu aja. Kan itu akhirnya. Walaupun cara ini sulit ya, walaupun membaca buku pakai cara itu sulit, sebenarnya membaca, ini kan Pak Yogi pernah bilang, membaca buku tanpa cara itu sebenarnya lebih sulit daripada kita membaca buku dengan cara gitu, gitu, gitu. Oke, kalau nggak ada mungkin saya ngejar buat diberesin sih. Tapi kita masih punya cukup banyak. Kita baru masuk preface. Di preface ada yang penting. Tapi Tapi tidak apa-apa, kita coba sambung dan kita coba lihat apakah Ramadan ada hal yang bisa kita lakukan secara jamaah atau kita nanti kita fokuskan buat ya, ibadah pribadi karena Ramadan ini Ramadan itu benar-benar beda, benar-benar spesial, jadi dimaksimalkan. Atau mungkin dari Kang Rama ada yang mau disampaikan dulu? Kalau enggak, banget ya Aisyah. Dan cukupkan dulu aja berarti kan. Ya boleh. Alhamdulillah ya. Nah, sekali lagi, jazakumullah khair ya, Teh Sekar yang sudah membacakan, Kang Kevin yang sudah mengatakan, juga Kang Rofik, Teh Soy, Kang Rama, dan Kang Roni yang sudah hadir ya pada kesempatan kali ini. Semoga dari pertemuan ini ada kebaikan ya, yang bisa kita ambil. Juga tadi ya, kita bisa mempraktikkan ilmunya gitu ya. Karena kan tadi sudah dipaparkan ya. Alhamdulillah, kita sudah ada di penghujung agenda kita. Eh, Terima kasih banyak ya, Akang Teteh. Mari sama-sama kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Mohon maaf, Akang Teteh atas segala kekurangannya ya. Selamat beristirahat. Eh, Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selamat menyambut Ramadan ya. Semoga bisa kita maksimalkan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.